Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Muhammad Airas dari Prodi Manajemen kelas B semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 289215037. Nah, di dalam mata kuliah kali ini tentang pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Pak Sumardi SEMM. Nah, di dalam pengantar ekonomi makro ini mempunyai definisi, yaitu pengantar ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Pengantar ekonomi makro sangat perlu dipelajari karena ekonomi makro ialah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi suatu negara dan gunanya untuk mengkaji kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi atau masalah inflasi, pengangguran, pertumbuhan, dan pembangunan ekonomi, dan nilai kurs mata uang, dan lain sebagainya. Nah, di dalam pengantar ekonomi makro ini, Pak Sumardi selaku dosen pengantar ekonomi makro memberikan memberikan soal untuk menunjang nilai UAS semester 3. Nah, di dalam soalnya itu ada soal esai nomor satu, yaitu jelaskan ruang lingkup analisis makroekonomi. Nah, dan saya akan berusaha untuk menjawabnya, yaitu meliputi kemakmuran dan resesi, output barang dan jasa perekonomian, serta laju pertumbuhan output, inflasi, dan pengangguran, juga neraca pembayaran dan nilai kurs. Berikut ruang lingkup ekonomi makro. Poin yang pertama, menentukan perekonomian negara. Kemampuan negara dalam memproduksi barang dan jasa menjadi salah satu pembahasan ekonomi makro. Jika dirinci, berikut menjadi pembahasan pengeluaran pemerintah, pengeluaran perusahaan atau investasi ekspor dan impor, dan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Poin yang kedua, kebijakan pemerintah, yaitu perekonomian suatu negara mau tidak mau akan berpengaruh terhadap persoalan inflasi atau pengangguran. Untuk menanggulanginya, pemerintah akan mengeluarkan sejumlah kebijakan baik fisik maupun moneter. Sedangkan poin yang ketiga, pengeluaran agregat atau menyeluruh, yaitu masalah ekonomi akan muncul jika pengeluaran tidak mencapai tingkat ideal. Misalnya saja, kesempatan kerja yang baik, mampu mengawasi laju inflasi. Nah, itu adalah soal esai nomor satu. Lalu ada soal esai nomor 2. Pertanyaannya, jelaskan konsep ekonomi dua sektor, ekonomi tiga sektor, dan ekonomi empat sektor. Nah, dan saya akan berusaha menjawabnya. Konsep ekonomi dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah, tangga, dan perusahaan. Aliran-aliran pendapatannya adalah sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. Lalu konsep ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintahan. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian, tiga sektor pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Nah, sedangkan konsep ekonomi empat sektor adalah perekonomian terbuka atau sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara lain di dunia ini. Dalam perekonomian terbuka sektor, sektor ekonominya dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintahan, dan luar negeri. Lalu, untuk soal esai nomor 3, pertanyaannya, jelaskan pengertian ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup.
Untuk ekonomi terbuka adalah perekonomian yang dijalankan oleh negara dengan adanya hubungan kerjasama dengan negara lain sehingga terjadi kegiatan ekspor dan mengimpor barang atau perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Lalu ekonomi tertutup adalah perekonomian yang dijalankan oleh negara tanpa adanya hubungan kerjasama dengan negara lain, sehingga tidak terjadi ekspor dan impor barang atau perekonomian dengan sistem yang menutup semua akses kegiatan ekonomi suatu negara lain. Ia menutup diri dan mengandalkan produksi barang dan jasa dalam negeri. Seluruh produk, barang, dan jasa yang dihasilkan hanya dijual di dalam negeri. Nah, itu untuk soal esai nomor 3. Lalu ada soal esai nomor 4. Pertanyaannya, produk domestik bruto adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian. Dalam perhitungannya ada pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Jelaskan. Nah, saya akan berusaha untuk menjawabnya. Di dalam domestik bruto ada jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Nah, untuk metode pendekatan pengeluaran, yakni dengan menjumlahkan semua komponen pengeluaran rumah tangga, pengeluaran pemerintah, dan investasi, atau dengan rumus Y sama dengan C ditambah G ditambah I. Nah, sedangkan metode pendekatan pendapatan yakni menjumlahkan pendapatan sewa, upah, bunga, dan keuntungan dengan rumus E sama dengan rent ditambah wage ditambah interest dan ditambah profit. Nah, itu untuk soal esai nomor 4. Lalu di sini juga ada soal dalam pilihan ganda. Nah, poin yang pertama, yang manakah dari yang berikut tidak tergolong dalam konsumsi rumah tangga? Nah, jawabannya adalah C, membawa seorang turis makan di restoran. Nah, sedangkan untuk pilihan ganda nomor 2, dari yang di bawah ini, yang manakah termasuk dalam pendapatan nasional? A, subsidi kepada konsumen, B, pajak tak langsung, C, depresiasi, dan D, pembayaran pendapatan faktor luar negeri. Nah, dan untuk jawabannya adalah A, yaitu subsidi kepada konsumen. Nah, lalu untuk pilihan ganda nomor 3, pertanyaannya, transaksi yang manakah dari yang berikut nilainya tidak termasuk dalam pendapatan nasional? A, pengusaha roti membeli tepung dan pabrik tepung. B, suatu perusahaan perkebunan mengekspor karet ke luar negeri. C, pemerintah membayar gaji dokter-dokter di rumah sakit pemerintah. D, orang tua Anda menjual rumahnya yang didirikan pada tahun 1990. Dan jawabannya adalah A, yaitu pengusaha roti membeli tepung dan pabrik tepung. Lalu pilihan ganda nomor 4, pengeluaran agregat dapat meliputi A, konsumsi yang dilakukan seluruh rumah tangga dalam perekonomian, B, pengeluaran oleh rumah tangga dan perusahaan-perusahaan, C, pengeluaran oleh perusahaan-perusahaan pemerintah dan ekspor ke luar negeri, D, pengeluaran rumah tangga, investasi perusahaan, pembelanjaan pemerintah, dan ekspor. Dan jawabannya adalah D, yaitu pengeluaran rumah tangga, investasi perusahaan, perbelanjaan pemerintah, dan ekspor. Nah, itu untuk pilihan ganda nomor 4. Lalu untuk pilihan ganda nomor 5, komponen dalam perhitungan PDB dengan pendekatan pengeluaran yaitu A, tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan keahlian atau kewirausahaan. B, pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Dan C, jumlah daya alam, keahlian, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Dan D, pengeluaran pemerintah, impor bersih, tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Nah, untuk jawabannya adalah nomor B, yaitu pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih.
Lalu pilihan ganda nomor 6, dalam perekonomian fungsi tabungan adalah S sama dengan min 200 ditambah 0,2 Y. Maka pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 2.000. Nah, apakah investasi dalam ekonomi itu? A. 100, B. 200, C. 300, D. 400. Dan jawabannya adalah B, yaitu 200. Lalu untuk pilihan ganda nomor 7, apabila pendapatan nasional adalah 0 rumah tangga, A. Tidak akan melakukan konsumsi. B. Bekerja sendiri untuk membiayai hidupnya. C. Mengecek tabungan untuk membiayai konsumsinya. D. Akan membeli barang-barang impor. Dan jawabannya adalah B, yaitu bekerja sendiri untuk membiayai hidupnya. Lalu pilihan ganda nomor 8, langkah manakah yang paling baik untuk mengatasi masalah pengangguran dalam perekonomian? A. Pemerintah mendorong rumah tangga untuk memperbanyak konsumsinya. B. Pemerintah mengurangi tingkat pajak yang dipungutnya. C. Pemerintah memberikan berbagai keringanan fiskal untuk mendorong investasi. D. Pemerintah menaikkan pengeluaran untuk konsumsi dan investasi. Maka jawabannya adalah C, yaitu pemerintah memberikan berbagai keringanan fiskal untuk mendorong investasi. Lalu untuk pilihan ganda nomor 9, yang dimaksud dari yang berikut tidak termasuk dalam produk nasional bruto Indonesia. A. Gaji pekerja Indonesia di Arab Saudi. B. Gaji pekerja Indonesia di suatu perusahaan asing. C. Ekspor minyak Indonesia ke Jepang. D. Keuntungan perusahaan minyak Jepang di Indonesia. Maka jawabannya adalah gaji pekerja Indonesia di suatu perusahaan asing. Itu untuk pilihan ganda nomor 9. Lalu pilihan ganda yang terakhir yaitu nomor 10. Apakah yang diharapkan dari menjalankan kebijakan fiskal? A. Menaikkan investasi pihak swasta dan konsumsi rumah tangga. B. Mengatasi masalah inflasi dan mengurangi pengeluaran masyarakat. C. Mengatasi masalah pengangguran dan menaikkan pengeluaran masyarakat. D. Menciptakan kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Maka jawabannya adalah A, yaitu menaikkan investasi pihak swasta dan konsumsi rumah tangga. Nah, itu untuk soal-soal yang diberikan oleh Pak Sumardi selaku dosen pengantar ekonomi makro dalam soal esai dan pilihan ganda. Dan saya sudah menjawabnya. Lalu di sini juga ada kesimpulan dari semua materi dalam pengantar ekonomi makro, yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang terus-menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sekian untuk pembahasan mata kuliah pengantar ekonomi makro untuk menunjang ujian akhir semester 3. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.